Terima kasih untuk Friska Panggabean, Ina Febrina Sanjo Pulungan, Prisping, Eka Widyasanti, Kurnia, Mela Rashid, Ida Rohani, Teha, Novilia Warongan, Emilia, Ana Yurika, dan Sharon Sitepu yang telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Sehat selalu untuk kalian dan senantiasa dilancarkan rezekinya. The night is still young and so are we. Malam masih muda, begitupun kita. Mungkin demikianlah yang dipikirkan sepasang kekasih Gaga dan Laura pada Sabtu malam 7 Desember 2019. Mereka makan dan minum-minum di Swill House Pub and Bar di kawasan SCBD Jakarta Selatan bersama teman-teman mereka. Tidak terasa hari beranjak pagi, sudah memasuki Minggu 8 Desember 2019 pukul 3 dini hari. Gaga dan Laura keluar dari Swill House dan bermobil menuju kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Setiba di tujuan, Gaga memarkir mobilnya Toyota Corolla Altis dan makan gultik alias gulai tikungan, kuliner yang banyak dijual di tikungan di kawasan Blok M. Sementara itu Laura yang kelelahan dan mengantuk tertidur di dalam mobil. Usai makan, sekitar pukul 3.40 pagi, Gaga dan Laura berangkat. Gaga memacu mobil menuju Cibubur untuk mengantar Laura. Kecepatan mobil mencapai 90 hingga 100 km per jam di jalan tol Jagorawi. Sementara itu Laura tertidur di kursi penumpang di samping Gaga. Sekitar pukul 4.45 ketika melintas di tol kilometer 10 wilayah Jakarta Timur, Gaga tidak sadar. Ternyata di depannya ada truk. Dia berusaha mengelak ke kanan, namun sial, di jalur kanan ada mobil Suzuki Swift yang tengah berjalan pelan. Gaga berusaha menghindar, tapi gagal sebab jarak mobilnya dengan Suzuki Swift sudah terlalu dekat. Tak terelakkan lagi, mobil Gaga yang melaju kencang menabrak bagian belakang Suzuki Swift. Semuanya berlangsung begitu cepat. Mobil Gaga oleng ke kanan lalu membentur pagar beton pengaman jalan tol, melintir ke kiri dan berakhir dengan posisi terbalik. Mobil Suzuki Swift yang ditabrak berhenti. Di dalamnya ada 3 orang, yakni si pengemudi seorang pria dan 2 penumpang wanita. Ketiganya baik-baik saja. Si pengemudi Suzuki Swift bergegas turun dan menghampiri mobil Gaga yang telah ringsek. Gaga tampak baik-baik saja, namun Laura tidak sadarkan diri terjepit di kursi penumpang. Gaga berusaha mengeluarkan Laura, tapi gagal sehingga si pengemudi Suzuki Swift ikut membantu. Dengan bantuan kendaraan yang melintas, Laura segera dibawa ke Rumah Sakit Meilia di Cimanggis, Depok. Di rumah sakit, ketika sadar, Laura merasakan seluruh badannya sakit dan kesemutan. Tangan dan kakinya tak bisa digerakkan. Saat itu, orang pertama yang dihubungi Gaga untuk memberitahu kecelakaan adalah temannya Keanu. Baru kemudian orang tuanya sendiri, sedangkan orang tua Laura diberitahu belakangan. Tentu saja keluarga Laura terkejut, terlebih setelah mengetahui kondisi Laura yang mengkhawatirkan. Laura sempat dirawat di Rumah Sakit Meilia dari 8 Desember hingga 12 Desember 2019, sebelum kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus dan dirawat di sana sampai tanggal 18 Desember 2019. Selanjutnya, Laura pulang ke rumah dan rutin menjalani perawatan fisioterapi di rumah sakit. Namun malang, kedua tangannya tak bisa digerakkan dengan sempurna dan kedua kakinya tetap lumpuh. Laura yang dulu aktif dan lincah, kini sehari-hari menghabiskan waktu di tempat tidur, menangis dan berpikir akan masa depannya yang tak pasti akibat kondisi fisiknya. Padahal sebelum kecelakaan, hidup terasa begitu baik bagi Gaga dan Laura, pasangan yang rupawan, populer, dan memiliki banyak fans. Gaga alias Gaung Sabda Alam Muhammad atau dikenal dengan nama Gaga Muhammad lahir di Jayapura pada Juli 2000. Setamat SMA dia melanjutkan kuliah ke Inggris. Konon orang tuanya berduit, sebab itulah Gaga bisa kuliah di luar negeri. Gaga seorang selebgram, dengan follower Instagram mencapai 600 ribuan. Dia juga punya channel YouTube. Nama Gaga semakin dikenal ketika dia putus dengan pacarnya Karin Novilda alias Aukarin, juga seorang selebgram dengan jutaan follower. Saat itu Aukarin menangis hebat di sosmed, disaksikan para followernya akibat putus cinta dengan Gaga.
Tahun 2016, Gaga dan dua rekannya merilis single lagu Pancat Sosial. Kemudian tahun 2017, dia tampil di sinetron RCTI berjudul Anugerah Cinta. Pemuda itu kemudian pacaran lagi dengan Caca Zeta, juga seorang selebgram namun kembali putus. Terakhir, dia berpacaran dengan gadis cantik bernama Laura Anna. Sama seperti Gaga, Laura Anna Edeleni juga seorang selebgram sekaligus model dengan follower 1,5 juta. Selain itu, dia memiliki YouTube channel Laura TV dengan subscriber sekitar 300 ribuan. Laura lahir September 2000 di Budapest dari ayah asal Hungaria dan ibu Indonesia. Fans Laura dan Gaga menganggap keduanya sebagai couple goals. Hubungan mereka LDR sebab Gaga kuliah di Inggris. Setiap Gaga pulang ke Indonesia, saat itulah dia bertemu dan melepas kangen dengan sang pacar Laura. Termasuk ketika kecelakaan maut di Tol Jagorawi itu terjadi. Akibat kecelakaan itu, Gaga mengambil cuti kuliah sebab dirinya ingin membantu merawat Laura yang sehari-hari hanya berada di tempat tidur akibat lumpuh. Awalnya, pasca kecelakaan, hubungan sejoli tersebut tampak baik-baik saja. Namun kemudian memburuk hingga kurang lebih setahun setelah kejadian mereka putus. Saat itu Laura dan keluarga melayangkan somasi kepada Gaga minta ganti rugi 12,6 miliar. Mereka minta keadilan karena merasa selama ini Gaga dan keluarga lepas tangan atas biaya pengobatan Laura yang begitu besar. Padahal Gaga lah penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Laura lumpuh. Gaga kini menghadapi dua masalah hukum sekaligus. Selain somasi dari pihak Laura, juga harus menjalani proses hukum sehubungan dengan kecelakaan di Tol Jagorawi kilometer 10 yang disebabkan oleh dirinya. Sejak awal November 2021, Gaga ditahan dan mulai mengikuti agenda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dia didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Akibat kecelakaan itu, Laura Anna menderita cedera syaraf tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan. Dalam persidangan dihadirkan saksi-saksi termasuk Laura Anna yang saat itu sudah jadi mantan Gaga. Menurut Laura, sebelum kejadian, Gaga menjemput dirinya di rumah dan mengajaknya keluar bertemu teman-teman di Swill House SCBD. Di sana mereka minum alkohol. Laura minum 2 gelas, tapi dia tidak tahu Gaga minum berapa gelas. Tapi yang pasti mata Gaga merah. Usai minum-minum di SCBD, Laura dan Gaga pergi ke kawasan Blok M Jakarta Selatan. Gaga turun untuk makan, sedangkan Laura tetap di mobil karena dirinya mengantuk dan tidur. Laura bilang saat itu dia tidak menggunakan sabuk pengaman dengan sempurna. Hanya bagian atas yang dikenakan, tapi bagian bawah tidak. Sewaktu Gaga selesai makan dan mereka bersiap pulang, Gaga sempat mengingatkan Laura untuk memakai sabuk pengaman. Tapi Laura tidak menghiraukan karena saat itu dia tertidur akibat pengaruh alkohol. Meski demikian menurut Laura, Gaga juga tidak berusaha memperbaiki sabuk pengaman Laura. Mereka pun pulang. Di tengah perjalanan menuju rumah Laura di Cibubur, Laura sempat terbangun sebentar dan melihat mobil yang dikemudikan Gaga sudah berada di jalan tol Jagorawi dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Setahu Laura, selama ini Gaga memang sering ngebut di jalan tol sampai atau lebih dari 100 km per jam. Saat itu, Laura kembali tidur. Dan ketika dia terbangun, dirinya sudah berada di Rumah Sakit Melia Depok dan baru menyadari telah terjadi kecelakaan. Seluruh badan saya kesemutan, tangan dan kaki tak bisa digerakkan. Jika dipaksakan, terasa sakit. Sejak saat itu hingga kini meski sudah menjalani pengobatan dan fisioterapi, Laura mengatakan dirinya masih lumpuh. Sementara itu, Gaga dan keluarganya tidak memberikan bantuan finansial apapun dalam membiayai operasi, fisioterapi, dan pengobatan yang sedang dijalani. Menurut Laura, Gaga hanya pernah membantu menjaga dirinya beberapa waktu setelah kejadian. Tapi itu pun datang, lalu pergi dan tidak ada 1 rupiah pun yang diberikan Gaga dan keluarga untuk membantu Laura. Malah yang membantu saya adalah teman-teman saya yang memberikan sumbangan. Akibat hal itu, keluarga Laura pun menuntut Gaga dan keluarganya kompensasi sebesar 12,6 miliar rupiah. Menanggapi kesaksian Laura di persidangan, Gaga menegaskan selama ini dia ikut membantu Laura, yakni dengan merawatnya saat terbaring sakit.
Gaga juga mengatakan saat kejadian, Laura hanya memakai sabuk pengaman 1 tali saja, hanya bagian atas, sedangkan bagian bawah tidak terpasang. Amelia, ibu Laura, ikut bersaksi di persidangan. Amelia membenarkan akibat kecelakaan itu sang anak Laura mengalami luka-luka dan kelumpuhan. Menurutnya, pasca kecelakaan, Gaga memang ada merawat Laura tapi tidak rutin datang. Dia kadang datang, terus pergi. Selama ini Amelia bilang tidak ada bantuan biaya dari pihak Gaga dan keluarga. Amelia pernah memperingatkan Gaga dan keluarga, tapi mereka tetap tidak memberikan bantuan bagi pengobatan Laura. Gaga malah menjauhi Laura yang lumpuh. Karena itulah menurut Amelia, dia menuntut Gaga dan keluarga memberikan biaya perawatan sebesar 12,6 miliar. Perhitungannya untuk pengobatan dan perawatan Laura serta operasi saja biaya sudah mencapai 400 juta, belum lagi biaya fisioterapi sampai hari ini. Demikian kesaksian Amelia. Sugeng Bintoro, seorang petugas polisi lalu lintas, turut bersaksi di persidangan. Setelah mendapat laporan terjadi kecelakaan di Tol Jagorawi kilometer 10, saya tiba di TKP dan tidak melihat orang-orang yang terlibat kecelakaan berada di lokasi tersebut karena ternyata sudah dibawa ke rumah sakit. Menurut Sugeng, saat itu dia mendapatkan mobil Toyota Corolla Altis dengan posisi terbalik, kondisi hancur, bodi depan ringsek, kaca depan pecah, sedangkan mobil Suzuki Swift yang ditabrak tampak bagian belakangnya rusak. Petugas polisi lainnya yakni Wahyu Erlangga bersaksi setelah mendapat laporan kecelakaan, dia mendatangi orang-orang yang terlibat kecelakaan di Rumah Sakit Melia Depok. Saat itu, dia hanya bertemu Gaga yang tampak mengalami luka ringan. Di persidangan dihadirkan pula saksi Dr. Pungki yang melakukan pemeriksaan terhadap Laura dan Gaga di Rumah Sakit Melia Depok akibat kecelakaan lalu lintas. Saat itu Dr. Pungki melihat kondisi Laura lebih darurat, sedangkan Gaga tidak menunjukkan kondisi darurat. Tidak tercium bau alkohol dari Laura maupun Gaga. Menurut Dr. Pungki, Laura dalam keadaan sadar. Ketika Dr. Pungki minta Laura mengangkat kedua tangan dan kaki, tidak bisa karena nyeri. Saat itu tidak dilakukan pemeriksaan MRI karena Rumah Sakit Melia Depok tidak memiliki fasilitas tersebut. Dalam laporan visum, Dr. Pungki menyebutkan kesembuhan Laura belum bisa ditentukan karena harus diperiksa lebih lanjut oleh dokter spesialis. Saksi selanjutnya adalah tenaga fisioterapis yang bernama Ihsan dari RSUD Jati Sampurna. Menurut Ihsan, sekitar 8 bulan pasca kecelakaan, yakni pada Agustus 2020, pertama kali dirinya melakukan fisioterapi kepada Laura yang mengalami kelumpuhan anggota gerak atas dan bawah. Ihsan melakukan fisioterapi rutin kepada Laura bisa sampai 3 atau 4 kali dalam seminggu. Ihsan mengatakan Laura sudah bisa menggerakkan kedua tangan. Jari-jarinya sudah bisa memegang benda, sedangkan untuk anggota gerak bawah seperti kaki belum bisa digerakkan. Berdasarkan pengalaman Ihsan sebagai fisioterapis, kemungkinan untuk sembuh dalam kasus seperti Laura adalah 1:1000, dan kalaupun bisa sembuh, tidak bisa ditentukan berapa lama dan tidak akan sempurna. Di persidangan dihadirkan pula saksi-saksi yang meringankan sang terdakwa Gaga Muhammad, antara lain adalah Janariah alias Ria, ibu Gaga. Menurut Ria, Gaga dan Laura sudah setahunan pacaran. Saat kecelakaan, mobil yang dikemudikan Gaga adalah mobil Toyota Corolla Altis milik keluarga. Ketika Ria mengetahui kabar sang anak Gaga dan Laura mengalami kecelakaan, dia langsung menuju Rumah Sakit Melia Depok. Di sana, Ria lihat Laura terbaring di tempat tidur, kemudian terbangun dan mengatakan, "Gak apa-apa kok tante, aku istirahat di rumah aja." Menurut Ria, Laura minta pulang, tapi dia melarang. Namun Laura tetap bersikeras minta pulang. Nah, saat akan pulang dan masuk ke dalam mobil, Laura kesakitan. Akibatnya, Laura batal pulang dan kembali masuk dan dirawat di rumah sakit. Ria mengatakan untuk dirawat harus ada deposit, dan karena tidak ada uang, Laura kemudian memberikan kartu ATM miliknya kepada Gaga dan mengatakan di situ ada uang 8 juta. Ria mengaku dirinya pernah mendatangkan terapis dari Makassar untuk membantu mengobati kelumpuhan Laura. Menurutnya, Gaga juga hampir 1 tahun menemani dan membantu merawat Laura. Saya tahu sejak kejadian 8 Desember 2019 sampai dengan terakhir 16 Desember 2020 itu, Gaga ada untuk bantu rawat Laura. Gaga juga sering menginap di rumah Laura, jadi dia pulang Sabtu Minggu untuk antar pakaian kotor.
Kalau pulang, Laura telepon dan minta Gaga datang lagi ke sana. Gaga lebih banyak nginap di rumah Laura. Tapi setelah dimintai kompensasi oleh pihak Laura sebesar 12,6 miliar dan Gaga mulai diproses hukum, menurut Ria, Gaga tidak lagi merawat Laura. Ria mengatakan Gaga dan keluarganya tidak mampu membayar ganti rugi yang diajukan keluarga Laura. Selanjutnya Anissa Fitri, staf Ria, juga bersaksi di persidangan. Ani mengatakan dirinya pernah disuruh Jana Riah alias Ria mengurus asuransi Jasara Harja atas nama Laura. Nah, untuk urusan asuransi itu, Ani datang menemui Laura dan melihat Laura hanya tiduran, tidak bisa menggerakkan jari tangan sehingga tanda tangan dokumen diganti dengan cap jempol. Sebagai staf keuangan Ria, Ani mengetahui perekonomian Ria. Menurutnya, keluarga Gaga memang tidak mampu membiayai pengobatan Laura. Lalu bagaimana dengan Gaga? Apa saja yang disampaikannya di persidangan? Yang pasti di persidangan Gaga sempat memotong perkataan hakim sehingga hakim kesal. Kamu jawab pertanyaan yang ditanya saja, jangan dikit-dikit memotong. Gaga mengakui sebelum terjadi kecelakaan dia minum minuman beralkohol, 2 hingga 3 gelas gin and tonic. Tentang terjadinya kecelakaan itu, dia berkata, di kilometer 10 saya sempat tertidur, lalu bangun dan kaget di depan ada truk. Saya ingin injak rem, tapi yang terinjak malah pedal gas. Saya melihat sebelah kanan kosong. Saya banting setir ke kanan, ternyata di kanan ada mobil. Terjadi benturan yang menyebabkan mobil saya terbalik. Gaga mengatakan saat mengemudikan mobil dirinya mengantuk, bukan mabuk. Namun hakim mencecar, kamu sudah tidak tidur dan juga kamu minum alkohol. Gaga langsung membela diri. Tapi saya makan habis itu. Hakim menjawab dengan keras, nggak ada urusan dengan makan. Jadi kita bisa lihat ngantukmu di jalan. 1 karena kamu tidak tidur dari jam 10 pagi, kedua karena kamu minum alkohol. Di sini tampak hakim tidak menerima alasan Gaga yang seolah menganggap bahwa makan bisa menghilangkan efek alkohol. Di persidangan, Gaga juga mengatakan Laura tidak mengenakan seat belt atau sabuk pengaman dengan sempurna saat kejadian. Hakim mencecar, kamu kan orang yang lulus ujian untuk mendapatkan SIM. Kamu orang terpelajar. Kamu sebagai pengemudi ada kewajiban untuk mengingatkan penumpang pakai seat belt. Gaga mengatakan dia sudah mengingatkan Laura untuk memakai seat belt. Dia juga mengaku sangat ingin membenarkan seat belt Laura tapi batal karena Laura tidur. Hakim kembali merespon bahwa Gaga seharusnya memasangkan seat belt meski Laura sedang tidur. Gini, orang yang sudah meninggal aja bisa dibongkar lagi kuburannya. Masa kamu tinggal geser orang tidur tidak bisa? Gaga menjelaskan hubungannya dengan Laura putus karena dirinya diproses hukum dan karena adanya somasi yang dilayangkan pihak Laura kepadanya berupa ganti rugi 12,6 miliar rupiah untuk biaya pengobatan Laura selama ini. Hakim menanyakan, bagaimana sebenarnya kemampuan finansial Gaga yang dijawab pemuda itu tidak mampu. Gak bisa makan, gak bisa beli baju, tanya hakim. Beli baju gak bisa, jawab Gaga. Gak bisa? Masa gak bisa? Kamu sekolah di Inggris kok gak bisa beli baju? Kamu bisa beli mobil kok, kata hakim lagi. Kalau sekarang gak bisa, jawab Gaga. Tapi kan ada keluargamu, bukan gak mampu sama sekali kan? Balas hakim. Waktu itu gak mampu sama sekali, sekarang masih sama, jawab Gaga. Di luar persidangan, Laura dan keluarga gencar mengeluarkan unek-unek yang selama ini mereka pendam melalui media. Saat tampil di podcast Raffi Ahmad, Laura didampingi keluarga dan sahabatnya Keanu yang juga adalah teman Gaga. Menurut Keanu, kecelakaan terjadi sekitar pukul 4 pagi, tapi Gaga baru menghubunginya pukul 12 siang. Saat itu Keanu langsung menuju rumah sakit dan melihat kondisi Laura baik. Gaga minta Keanu agar tidak mengatakan kepada siapapun termasuk orang tua Laura karena ingin menyelesaikan masalah itu sendiri. Keanu menyanggupi. Namun ketika kemudian dia mengetahui Laura tidak bisa bergerak, Keanu langsung menghubungi orang tua Laura. Keanu mengatakan Gaga menghubunginya siang hari agar bisa terlebih dulu mengurusi semua bukti sendiri sampai ke polisi. Menurut Keanu, mobil yang digunakan saat kecelakaan itu pun hilang, tidak tahu kemana, dan tidak ada polisi yang bertanya atas kecelakaan itu. Laura juga tampil di podcast Deddy Corbuzier pada 8 Desember 2021.
Laura mengisahkan masa-masa sulit pasca kecelakaan tahun 2019. Dirinya sempat down memikirkan kondisi fisiknya. Saya mengalami depresi, overthinking. Saya mikir, duh ini gua ke depannya kayak gimana ya? Saat pertama mengalami lumpuh, Laura yang malah sebisa mungkin mensupport mental Gaga. Tapi bukannya disupport balik oleh Gaga, Laura malah mengaku kena mental dan merasa dihancurkan. Selanjutnya pada 14 Desember 2021, Laura dengan didampingi ibu dan kakaknya tampil di podcast Denny Sumargo alias Densu. Saat itu wajahnya tampak semakin kuyu, pucat dan nafas agak tersengal. Laura merasa hidupnya tidak berguna. Dari kepala kamu saat itu? Gak berguna. Aku maksudnya gak berguna? Ya gak berguna aja gitu. Ngerepotin orang terus. Kebanyakan ngomong sama diri sendiri. Apa yang kamu ngomong sama diri sendiri? Kok jadi gini? Kapan sembuh? Kapan bangkit? Gitu. Kapan itu? Gak ada jawabannya. Pasca kecelakaan, Laura dan keluarga menunggu niat baik Gaga dan keluarga. Laura ingin ada support dan tanggung jawab dari Gaga. Menurut sang ibu Amelia, Laura harus menjalani operasi tulang belakang dengan biaya 250 juta. Seharusnya Gaga juga turut membantu membayar biaya itu. Amelia merasa mereka yang harus meminta-minta, padahal kecelakaan itu adalah salah Gaga. Gaga dan keluarga tidak keluar uang 1 sen pun untuk membantu pengobatan Laura. Usai wawancara, Densu menggendong Laura ke mobil untuk pulang. Esoknya, 15 Desember 2021, Densu kaget menerima kabar Laura Anna meninggal dunia. Terhitung hanya 2 tahun, Laura bisa bertahan pasca kecelakaan dengan kondisi tubuh lumpuh. Jenazah Laura dikremasi di rumah duka Heaven Fluid dan abunya dilarung di pantai Ancol. Setelah Laura berpulang, mendadak ada pihak yang tadinya diam kini berani buka suara lewat wawancara dengan Tribun News. Dia adalah Sonia, penumpang mobil Suzuki Swift yang sempat ditabrak Gaga di Jalan Tol Jagorawi pada hari naas 8 Desember 2019 itu. Tapi kenapa baru muncul sekarang? Menurut Sonia, karena sebelumnya dirinya telah berjanji pada Laura untuk tidak bicara. Jadi sebenarnya aku ini baru muncul ke publik karena sebelumnya aku sudah punya komit dulu sama almarhum untuk tidak speak up. Dikarenakan aku merasa memang aku bukan siapa-siapa dan juga aku tidak punya power ya waktu itu ya, bukan siapa-siapa dan tidak punya power. Jadi aku merasa tidak ada yang perlu aku speak up kan, dan yang terpenting aku tidak ada kerugian lain gitu Kak. Sonia mengatakan mobil Suzuki Swift yang ditabrak Gaga adalah mobil milik temannya. Pada hari kejadian, dia dan kedua temannya baru main di daerah SCBD. Lalu mereka bertiga pulang dengan mengendarai mobil. Saat itu yang menyetir adalah seorang pria, teman Sonia. Sedangkan Sonia dan seorang teman wanita duduk di belakang. Ketika mobil mereka meluncur di Jalan Tol Jagorawi, mobil Gaga dan Laura menabrak mobil Sonia CS. Teman Sonia, si pengemudi, langsung keluar dan membantu Gaga mengangkat Laura dari mobil, kemudian pergi ke Rumah Sakit Melia Depok. Sedangkan Sonia dan temannya yang lain menyusul dengan membawa mobil Suzuki Swift dalam keadaan ringsek ke Rumah Sakit Melia. Menurut Sonia, saat kejadian tidak ada polisi sama sekali. Polisi hanya datang ke Rumah Sakit Melia dan itu pun hanya 1 orang dan hanya mendata mobil Suzuki Swift yang rusak. Polisi juga tidak minta keterangan dari korban maupun dari Sonia CS. Sonia bilang keluarga Gaga memberikan ganti rugi pada temannya, pemilik mobil Suzuki Swift, sebesar 23 juta rupiah. Sonia mengatakan tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Polisi juga tidak ada yang menghubungi dan menanyai mereka secara detail sebagai saksi kecelakaan. Sebenarnya Sonia sempat mengajak kedua temannya untuk bicara ke publik perihal kecelakaan itu, tapi temannya khawatir nanti dibilang cari panggung. Lalu bagaimana tanggapan orang tua Gaga terhadap polemik yang tersebar luas di media perihal kasus yang menimpa anaknya Gaga? Media menyebut-nyebut orang tua Gaga adalah orang mampu, tapi mengapa tidak bisa membantu pengobatan Laura? Asep Yusman, ayah Gaga, mengatakan kepada media sudah kewalahan. Hartanya telah terkuras untuk penyelesaian masalah hukum Gaga. Dirinya juga menyesalkan atas proses hukum yang menimpa anaknya. Saya jujur, ketika proses ini masuk pengadilan, sebagai ayah saya juga merasa kemudian sakit hati. Kok masalahnya bisa sampai sejauh ini?
Sementara itu, Janariah ibu Gaga dengan blak-blakan bicara di kanal YouTube Nikita Mirzani. Saat tiba di rumah sakit Melia, menurut Janariah, dia bilang ke Laura akan menghubungi orang tua Laura. Namun Laura mencegah. "Nanti aja tante." Janariah mengaku tidak membantu biaya pengobatan Laura. Sebabnya sejak 2019 usahanya sedang jatuh. Berarti selama Laura di rumah sakit di Mayapada itu yang biayain semua keluarganya Laura, bukan dari keluarga Gaga? Enggak, lagi keluarga Laura. Laura semua? Iya, Laura. Kenapa Tante tidak membantu? Karena memang kita lagi nggak punya. Lagi nggak ada duit? Lagi memang pada waktu 2019 memang usaha kita lagi benar-benar jatuh. Lagi jatuh sampai kegiatan aja yang kan memang kan aku kerja proyek ya. Yang saya kerjain di Semarang aja yang tol itu hanya berapa yang dibayar. Yang di Ngawi Kartosono aja hanya 40 juta yang dibayar, miliaran. Dari situ kita hancur-hancuran. Jadi memang pada saat mereka kecelakaan itu memang kita habis-habisan, lagi kosong sama sekali. Lagi kosong. Menurut Janariah, usaha yang dilakukan mereka untuk membantu Laura adalah dengan kehadiran Gaga di rumah Laura untuk membantu merawat Laura. Sementara itu dirinya dan ayah Gaga akan berusaha terus mencari uang, antara lain mencoba menjual rumah mereka di Bandung. Laura yang telah berpulang pada 15 Desember 2021 tidak sempat melihat vonis hakim pada Gaga yang dijatuhkan pada Januari 2022. Menurut majelis hakim, hal-hal yang meringankan Gaga di persidangan adalah Gaga masih muda dan diharapkan ke depannya bisa mengubah perilakunya lebih baik. Sedangkan hal-hal yang memberatkan, meskipun Gaga menyampaikan penyesalan, majelis hakim melihat dia tidak menunjukkan rasa bersalah dan malah berusaha mengalihkan kesalahan pada sang korban Laura yang tidak menggunakan sabuk pengaman dengan benar dan menyalahkan penanganan kelumpuhan yang terlambat oleh pihak rumah sakit. Gaga juga tidak memberikan bantuan materi apapun atau itikat serta niat baik membantu Laura dan keluarga dalam menghadapi kelumpuhan yang dialami Laura. Selain itu, menurut majelis hakim, tindak pidana yang dilakukan Gaga diawali dengan perbuatan mabuk meminum minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dianut Gaga. Majelis hakim pun menjatuhkan vonis pada Gaga 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 2 bulan penjara. Gaga banding namun ditolak, vonisnya tetap 4,5 tahun penjara. Dan demikianlah akhir kisah cinta yang tragis ini. Laura meninggal di usia 21 tahun pada Desember 2021 dan 15 bulan kemudian pada Maret 2023 sang ayah Gabor menyusul Laura di usia 74. Rest in peace. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.